Selamat hari Minggu jemaat sekalian. Pada saat ini mari kita siapkan hati untuk masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih-Mu. Kami masih dapat ada sampai saat ini karena pertolongan Tuhan. Dan tiba saatnya dalam ibadah ini kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan, agar kami mengerti kehendak Tuhan yang tertulis dalam Alkitab ini. Di dalam pengasihan dan hikmat Yesus Kristus kami memohon. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada minggu ini saya pilihkan dari Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 19. Demikian sabda Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang dengan sukacita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, tema minggu ini hidup sebagai anak Tuhan. Hidup sebagai anak Tuhan tentunya membanggakan kita. Ya, kita sering mengatakan bahwa aku ini anak raja. Anak Tuhan, anak raja, raja dari kerajaan di bumi dan di surga. Semuanya berarti milik kita. Hidup kita terjamin. Hidup kita bebas dari kendala. Tuhan siap menolong setiap kita. Apakah benar dalam perasaan kita? Apakah hidup sebagai anak Tuhan menjamin kita tidak pernah sedih? Tidak pernah terluka, tidak pernah cemas? Jujur, saya yang pendeta kadang juga masih takut. Cemas, was-was, takut. Apalagi saat ini, ketika kita bernafas saja seolah-olah kita terancam oleh virus corona. Ya, inilah kenyataan dalam kehidupan ini.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 23 menuliskan bahwa semua makhluk di bumi ini sedang mengeluh. Bahkan anak-anak Allah yang disertai oleh rohnya pun juga mengeluh. Kita semua mengeluh dalam ketidakberdayaan kita. Roma 8 ayat 23, Bapak Ibu bisa baca di sana bahwa kita umat Allah, anak Tuhan, mengeluh di tengah-tengah dunia ini. Kita tidak berdaya. Bukan saja masalah pandemi, tetapi juga masalah-masalah yang lain yang menghimpit kita. Disinilah letak perbedaan anak Allah dan bukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan dan bukan anak-anak Tuhan. Ketika kita menghadapi kenyataan pada kelemahan kita sebagai manusia. Ketika kita menghadapi cobaan, tantangan, persoalan, dan kesulitan-kesulitan kita, akan membedakan kita apakah kita anak Tuhan atau bukan. Bapak Ibu, sejenak kita belajar pada Yakub dalam pembacaan ini. Saya yakin pembacaan ini sudah sangat familiar karena kalau kita rajin sekolah minggu, cerita ini diulang-ulang. Yakub, namanya artinya nama itu penipu. Dia kembar dengan kakaknya Esau. Dia anak kedua, pegang tumit kakaknya. Dia anak mama. Di rumah, disayang mamanya, sering membantu mamanya. Berbeda dengan Esau yang seorang pemburu, biasa jalan di padang gurun. Kita dapat membayangkan bagaimana rasa takutnya Yakub ketika dia harus keluar dari rumah menuju ke Haran. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Haran itu Mesopotamia, sudah keluar dari tanah Kanaan, jauh. Dia anak rumahan, disayang mamanya. Tidak pernah berburu keluar dari rumah itu, dari wilayah orang tuanya. Sekarang dia harus pergi. Betapa rasa takut ada padanya. Belum lagi rasa bersalah pada Esau. Saya yakin dia punya rasa bersalah kepada kakaknya. Rasa berat meninggalkan mamanya. Tapi sekarang kalau kita ikuti cerita sebelumnya kan papanya sudah meninggal. Esau bisa saja membalas dendam padanya. Nyawanya terancam. Mamanya memaksa dia harus pergi keluar dari rumah menuju ke Haran, ke tempat omnya Laban. Perjalanan bermil-mil dari Kanaan menuju ke Mesopotamia atau menuju ke Haran ini. Dia belum pernah bertemu dengan Laban, mungkin saja. Kalaupun sudah bertemu dengan Laban pun pasti tidak sesering kita saat ini bisa video call dengan keluarga. Belum tahu pun ada map yang bisa menolong kita. Dia berjalan jauh. Wajar kalau kemudian dia tertidur, capek, beralaskan batu pun dia tertidur. Jadi tidak tidur di kasur pun dia bisa tertidur, itu wajar karena kelelahan, campur takut, campur cemas berjalan. Dan dia bermimpi. Ya kita baca bagaimana mimpinya. Bapak Ibu yang jelas dalam rasa ketakutannya. Dalam pemahamannya bahwa Allah hanya ada di tempatnya.
Dia tidak pernah membayangkan bahwa Allah ada di tempat itu. Dia berjumpa dengan Allah. Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Allah yang memperkenalkan diri pada Yakub di tengah-tengah keterpurukannya, membuat Yakub kemudian ada di dalam keberanian sapaan kepada Allah. Bapak Ibu, dalam dunia psikologi ada otak kecil dalam manusia ini. Otak kecil ini yang biasanya merekam kenangan-kenangan masa lalu, memori yang kuat. Bapak Yakub, yaitu Ishak, Bapak Yakub pernah bercerita tentang kakeknya. Mungkin kakeknya juga pernah bercerita bagaimana hidup mereka bersama dengan Tuhan dan janji Tuhan pada keluarga mereka. Terekam baik dalam diri Yakub, sehingga ketika dia ada di dalam kesulitan, ingatan ini muncul kembali. Otak kecil yang merekam memori terdesak dengan masalah yang baru, dia muncul kembali. Untung memorinya adalah memori yang bagus, yaitu memori tentang penyertaan Tuhan yang diceritakan, yang diungkapkan oleh orang tuanya, oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah memperkenalkan dirinya kepadanya dan dia memahami ini. Rasa percaya diri muncul sebagai keturunan Abraham, keturunan Ishak. Maka dia katakan, dia merasa penyertaan Tuhan itu ada. Sungguh Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Ungkapan iman yang polos, aku tidak mengetahuinya. Sebelumnya dia hanya membayangkan bahwa Allah terikat hanya dalam keluarganya. Tetapi saat ini di tengah padang belantara, dia bertemu Tuhan. Sungguh Tuhan ada di tempat ini. Ingatan tentang berkat Allah, mimpi dan perjumpaan bersama dengan Allah membawa iman Yakub muncul. Di tengah-tengah keterpurukannya, di tengah-tengah ketidakberdayaannya, dia disapa oleh Tuhan dalam mimpi. Saya yakin kita juga punya pengalaman-pengalaman yang demikian. Tiba-tiba kita bermimpi bertemu dengan orang-orang yang dulu, atau yang menguatkan, atau juga kadang-kadang yang membuat pengalaman kita menjadi traumatis. Untung mimpi ini menjadikan dia kekuatan. Kita bayangkan kalau anak-anak menyimpan memori yang menyulitkan, yang muncul adalah sakit hati dan sulitnya untuk move on, untuk bangkit. Yakub di tengah-tengah ketidakberdayaannya, dia bermimpi dan dia berjumpa dengan Tuhan. Ucapan berkat Allah kepada Abraham, kepada Ishak bapaknya, dan yang disampaikan Ishak kepadanya, memunculkan rasa percaya diri, memunculkan perjumpaan, keyakinan bahwa Allah bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Pernyataan Tuhan ini begitu kuat, mempengaruhi hidup Yakub dan dia memiliki keberanian. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, keterpurukan Yakub membuat dia memahami dan bertemu dengan Tuhan.
Ada sebuah buku yang saya baca mengatakan bahwa kualitas orang beriman atau anak Tuhan akan nampak pada saat ia bertahan di dalam mengatasi persoalan-persoalannya. Kualitas iman Yakub di sini dinampakkan ketika dia ada di dalam ketidakberdayaan, berbantal batu, dia dapat bertemu dengan Tuhan. Kesulitan membuat dia bertemu dengan Tuhan. Jadi ibarat orang bermain trampolin, dia jatuh tetapi dia tidak tertarik oleh gravitasi, tapi dia mental kembali. Jatuh tapi itu menjadi titik balik untuk dia bangkit. Anak manja itu berani melanjutkan perjalanan menuju ke Mesopotamia dan bertemu dengan Laban. Anak Tuhan yang bergumul dengan kehidupannya. Anak Tuhan yang menghadapi tantangan hidupnya. Kini dapat berjumpa dengan Tuhan dan memulai kehidupan yang baru. Apa yang dapat kita pelajari? Pada saat-saat pandemi ini, kesempatan bagi kita orang tua untuk mengajar kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, keadaan bertahan di tengah kesulitan. Keadaan bertahan di tengah kesulitan. Bukan bertahan untuk jatuh, tetapi bertahan untuk maju dan melihat karya Tuhan dalam ketidakberdayaan kita. Kualitas hidup orang beriman ditentukan manakala dia berhadapan dengan kesulitan-kesulitan. Sering kita berpikir bahwa Tuhan hanya ada di gereja. Oleh karena itu kita ingin sekali beribadah cepat-cepat di gereja. Tidak salah, Yakub pun juga berpikir demikian. Tetapi perjumpaan Yakub dengan Tuhan beralaskan bantal batu yang kemudian disebutnya dengan Betel. Luz itu di perbatasan, sudah agak jauh dari rumah. Mau balik rumah juga susah. Dia berpikir Allah dulu hanya ada di rumah, di kampungnya, di tenda papa mamanya. Ternyata Allah juga ada di padang. Kita mengajarkan kepada anak-anak kita kesempatan untuk beribadah di rumah, bahwa Allah ada dimanapun dan Allah terus mengingat janji berkat-Nya kepada yang percaya. Kalau saat ini gereja ditutup, gedungnya yang ditutup, tapi gereja, persekutuan orang percaya, persekutuan dengan Allah terbuka di rumah. Kesempatan kita mengisi otak kecil anak-anak kita dengan berkat-berkat Allah, dengan pengajaran-pengajaran yang menolong mereka mengingat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, masa-masa pandemi ini entah kapan akan berakhir. Tapi yang pasti dampak-dampak pandemi ini, dampak ekonomi, dampak sosial, lapangan pekerjaan akan merupakan hal yang baru. Masa anak dan cucu kita berbeda jauh dengan kita nanti. Ya, kalau kita mengikuti berita-berita yang ada saja, kita sudah mulai berpikir ulang. Menteri Ekonomi mengatakan bahwa sekolah STAN sudah tutup. Ada moratorium bahwa PNS akan mulai ada kebijakan baru. Tidak lagi diterima PNS, STAN ditutup, padahal itu biasanya dicari anak-anak sekolah saat ini. Tantangan untuk anak-anak kita untuk
cucu-cucu kita luar biasa. Belum lagi secara ideologi, orang Kristen akan semakin susah ke depannya. Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita ada dalam ketakutan? Cucu-cucu kita ada dalam ketakutan? Pasti tidak. Kita akan menolong mereka untuk menjadi anak-anak, cucu-cucu yang kuat dalam iman, karena mereka mengingat janji Tuhan. Janji kepada nenek moyang, kepada kita orang tua. Dan janji itu berlaku pada mereka. Ibadah di rumah menjadi kesempatan untuk kita orang tua mengajarkan kasih setia Tuhan. Mengajarkan kelemahan kita, ketidakberdayaan kita. Tapi mengajarkan juga kekuatan yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Menjadi anak Tuhan bukan kemudian membuat kita aman, nyaman. Hidup sebagai anak Tuhan justru penuh tantangan. Bagaimana kita kembali belajar, ibarat bermain trampolin tadi, jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Kita tidak tertarik oleh gravitasi, oleh zaman, tetapi kita mampu mengatasi zaman itu, terus bangkit. Betel, rumah Allah, kita dirikan di rumah kita masing-masing. Betel, rumah Allah, kita dirikan di hati kita, bahwa hati kita, hidup kita, tubuh kita adalah Betel, rumah Allah. Di sini ada Tuhan yang terus menguatkan kita. Selamat hidup sebagai anak Tuhan. Dalam kelemahan kita, tetapi dalam kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, yang hadir dalam segala peristiwa hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami untuk hidup sebagai anak Allah. Anak Allah yang terus ada dalam pergumulan. Anak Allah yang menyatakan iman kepadamu di tengah berbagai pergumulan. Tolonglah kami agar dapat bangkit dari keterpurukan kami. Tolonglah kami agar tidak terhimpit oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi dalam berbagai peristiwa hidup kami terus percaya bahwa Allah ada. Ajarlah kami untuk juga dapat mewariskan iman yang demikian kepada anak cucu kami. Sehingga dimanapun mereka berada, dalam berbagai tantangannya, mereka pun juga terus percaya bahwa Allah menyertai mereka. Saat ini Bapa, kami membawa pergumulan bangsa dan negara kami. Ketika kami harus melawan dan mengatasi pandemi COVID-19 ini, dampak ekonomi begitu luar biasa, dampak sosial pun demikian. Kiranya hikmat Tuhan menolong para pemimpin bangsa kami, pengambil kebijakan, agar dapat membawa damai sejahtera bagi bangsa ini. Sehingga kami dapat mengatasi virus corona ini dengan kekuatan yang dari Tuhan, menambahkan kekuatan kepada para medis, dokter, perawat, dan juga tenaga laboratorium untuk dapat menolong pasien-pasien yang ada, untuk dapat menemukan antivirus dari COVID-19 ini. Kami berdoa Bapa untuk kami semua masyarakat, agar kami mampu menjaga orang lain dan menjaga diri kami, manakala virus corona ini belum bisa kami lemahkan.
Biarlah Engkau sendiri Tuhan memberi hikmat kepada setiap kami untuk hadir dalam aktivitas kami, tetapi sekaligus juga menjaga kesehatan diri kami dan orang lain. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang terus bekerja di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Kiranya Tuhan menambahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di bencana alam. Ada banjir bandang di Sulawesi, ada perubahan cuaca di beberapa tempat, ada kekeringan. Kami semua terancam oleh keadaan ini. Kami hanya mencari kekuatan dari Tuhan. Ajar kami untuk hidup bijaksana mengatasi alam yang ada ini. Engkau Allah yang menguasai hidup kami dan alam semesta ini, berkenan terus menolong kami. Kami berdoa untuk gereja-gerejamu agar terus hadir membawa pengharapan, kekuatan bagi seluruh umat. Kami berdoa secara khusus untuk Po Kelapa Gading di mana kami bersekutu di tempat ini. Kasih setia Tuhan melawat kami, melawat setiap jemaat, melawat pelayanan yang kami kerjakan. Baik di TK Rut yang sudah mulai melakukan pembelajaran dari rumah masing-masing anak. Kiranya Engkau memberikan berkat kreativitas kepada para guru dan kami yang juga menjadi pengurus di dalamnya. Engkau menolong kami dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan secara daring, secara virtual. Bersyukur untuk Pak Rudi yang memberi diri dalam pelayanan memperlancar peribadahan. Bersyukur untuk tenaga sekretariat dan kami semua yang terlibat di dalam pelayanan-pelayanan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami berdoa Bapa untuk jemaat dan keluarga-keluarga yang bergumul dengan kesehatan mereka. Untuk Ibu Anawati Tunardi, Bapak Bonar Fredik Purba, Ibu Engelina Maria Laromunde, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Tuar, Bapak Theo dan Ibu Teni Latui Hamalo, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Bapak John Siahaya, Bapak Lengkong, Ibu Aniri Hite. Kiranya kasih setia Tuhan pada mereka. Kami juga terus mendukung keluarga Bangun. Kiranya Tuhan menguatkan iman mereka dan juga terus memberi kesembuhan, pemulihan, memberkati setiap upaya-upaya kesehatan untuk pemulihan kesehatan keluarga ini. Kami berdoa Bapa untuk keluarga Franklin Worotikan, keluarga Herlina Lapian Setiawan, keluarga Roy Yuda Poluan, keluarga Els Leni Korputi, keluarga Loni Naraheda, keluarga Ida Luhulima. Dalam tangan pengasihan Allah, melawat dan merawat mereka dalam setiap pergumulannya. Bersyukur juga bersama dengan saudara-saudara kami yang bertemu dengan hari ulang tahun mereka. Untuk Bapak Riki Kondrat Siahaan, Ibu Suwarsi Iswanto, Bapak Saudara Endro Latui Hamalo, Saudara Elia Jumat, Bapak Joike Paulus Tamarindang, Anak Pedra Palti Purba, Bapak Cliff Yohanes Umboh, Ibu Silvi Purnamasari Tumahu Witono, Ana Immanuela Brenda Stefali Nguru, Anak Grace Sitompul. Tuhan menambahkan usia pada mereka. Berkat-berkat pun Tuhan tambahkan dalam kehidupan mereka. Sukacita yang menguatkan hidup mereka menjadi bagian dari mereka. Anak-anak kami sudah mulai sekolah, meskipun jarak jauh,
atau secara daring. Tapi biarlah Tuhan menolong anak-anak kami untuk mendisiplinkan diri mereka, sehingga mereka pun dengan tekun, dengan sukacita menjalani masa-masa sekolah. Bagi mereka yang masih mencari tempat melanjutkan pendidikannya, kiranya Tuhan mempertemukan universitas yang tepat bagi anak-anak kami. Bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang terdampak oleh COVID-19 ini, mereka di dalam segala kesulitannya, hikmat dan roh Tuhan menuntun mereka, menjadikan mereka kreatif dan bangkit dalam ketidakberdayaan mereka, karena Tuhan menyediakan berkat dan terus menopang mereka. Kami berdoa untuk upaya-upaya kami semua menata kehidupan kami di tengah keterbatasan ini. Berkenan Tuhan terus menolong kami. Kami sadar Bapa pada segala keterbatasan kami. Dan kami percaya Allah yang tidak terbatas itu terus menopang kami. Minggu depan kami akan merayakan perjamuan kudus. Tuhan menuntun kami mempersiapkan diri kami, sehingga kami akan merayakan persekutuan kami dengan Tuhan dalam penderitaan sekaligus dalam pengharapan akan kekuatan dari Tuhan. Tuhan menolong majelis jemaat dan kami semua dalam persiapan-persiapannya. Hari ulang tahun gereja kami akan kami rayakan tanggal 2 Agustus dalam kebersamaan kami. Tuhan menolong kami. Mengampuni seluruh dosa kesalahan kami Bapa. Menopang kami yang lemah ini. Karena kami percaya sahabat kami, Tuhan Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kami. Dan doa ini pun akan kami dasarkan dengan doa yang Yesus Kristus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, dipersilahkan berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kuasa di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal dalam keluarga kita, pada diri kita, dari saat ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin.